Aku selalu percaya bahwa hidup adalah serangkaian pilihan. Ada yang mudah, ada yang sulit. Namun, aku tak pernah membayangkan akan berada di titik ini, dipaksa memilih antara harga diriku atau nyawa ibu. Namaku Sinta. Usiaku 25 tahun. Aku lahir dan dibesarkan di kota kecil di Jawa Tengah, tempat orang-orang saling mengenal satu sama lain. Keluargaku bukan keluarga kaya, tapi kami bahagia. Ayah bekerja sebagai sopir truk, sementara ibu menjalankan warung kecil di depan rumah. Aku sendiri bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan konstruksi milik Pak Bramantio, seorang pengusaha sukses yang sudah tua, tapi masih energik. Semua berubah setahun lalu, ketika ayah meninggal dalam kecelakaan kerja. Kami kehilangan tulang punggung keluarga. Beberapa bulan kemudian, ibu jatuh sakit. Dokter Beleng, ia menderita gagal ginjal stadium akhir. Satu-satunya harapan adalah transplantasi ginjal, tapi biayanya sangat mahal, puluhan juta rupiah yang tak mungkin bisa kami bayar. Selama beberapa waktu, aku mencoba menutupi semua dengan gaji bulananku. Aku juga mulai menjual barang-barang berharga di rumah, tapi itu hanya bertahan sebentar. Setiap hari, aku merasa semakin terjepit, seperti ada tali yang semakin erat melilit leherku. Pagi itu, aku duduk di kantor, menunduk di atas meja kerja, mencoba berkonsentrasi pada dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Tapi pikiranku tak bisa fokus. Kemarin, ibu sempat pingsan karena sesak napas. Aku tak bisa tidur semalaman, memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan perawatan yang layak. Sinta, suara Pak Bramantio menyadarkanku dari lamunan. Aku buru-buru menegakkan tubuh dan membereskan wajahku yang berantakan. Ya Pak, kataku pelan, berusaha terlihat tenang meski jantungku berdegup kencang. Masuk ke ruanganku. Ada yang ingin kubicarakan. Aku mengikuti langkahnya dengan hati was-was. Ini pertama kalinya Pak Bramantio memanggilku tanpa alasan pekerjaan. Beliau hanya memberi instruksi melalui email atau telepon. Ruangannya luas, dengan furnitur mahal dan aroma kayu cendana yang menenangkan. Beliau duduk di kursi kulitnya yang besar, memandangiku dengan sorot mata yang sulit kutebak. Kudengar ibumu sedang sakit parah, katanya langsung tanpa basa-basi. Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Aku selalu berusaha menutupi masalah keluargaku di kantor. Mungkin salah satu rekan kerja telah membocorkannya. Atau mungkin ada hal lain yang belum kupahami. Iya Pak, dia butuh perawatan intensif, tapi kami kesulitan soal biaya, kataku terbata-bata, menundukkan kepala. Karena malu, beliau diam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia menghela napas panjang dan berkata, aku bisa membantu. Semua biaya pengobatan ibumu akan kutanggung, termasuk operasi transplantasi jika diperlukan. Bahkan, aku bisa membelikan rumah baru untuk kalian. Tapi, ada syaratnya. Cek, berdebar lebih cepat. Syarat apa Pak? Tanyaku hati-hati. Aku ingin kau menjadi istriku. Sebagai istri kedua, dunia terasa berhenti berputar. Otakku seolah mogok mencerna apa yang barusan dikatakannya. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah lelucon atau ujian absurd. Tapi ekspresinya tetap datar. Serius. Tapi, kenapa saya Pak? Tanyaku. Suaraku bergetar. Karena kau wanita baik, pekerja keras, dan aku yakin kau bisa menghormati pernikahan ini. Meski statusmu sebagai istri kedua, kau tak perlu khawatir. Bularas, istri pertamaku, sudah menyetujui ini. Aku rasanya ingin tertawa gila-gilaan. Bagaimana mungkin istri pertama bisa menerima hal seperti ini? Apakah ia benar-benar tahu tentang karakter Pak Bramantio? Atau apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Maaf Pak, saya perlu waktu untuk memikirkannya, kataku, lalu bergegas keluar dari ruangannya, sebelum air mataku jatuh. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku mencoba menemukan solusi lain. Aku menghubungi kerabat jauh, mencari pinjaman bank, bahkan mempertimbangkan untuk menjual ginjalku sendiri. Tapi semuanya sia-sia. Uang yang kubutuhkan terlalu besar, waktu yang tersisa terlalu singkat. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyerah. Aku kembali ke kantor, mengetuk pintu ruangan Pak Bramantio, dan berkata dengan suara gemetar, saya bersedia Pak. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun ketika ia menjawab,
Baik, kita akan menikah minggu depan. Aku meninggalkan ruangannya dengan perasaan kosong. Hidupku telah berubah selamanya. Dan aku tak tahu apakah ini adalah awal dari penyelamatan atau kehancuran. Yang pasti, aku melakukan ini demi ibu. Biarlah dunia menilai apapun tentangku. Minggu itu berlalu dengan cepat. Terlalu cepat untukku. Aku seperti orang yang hidup dalam mimpi buruk, tapi tak bisa bangun. Pernikahan dilakukan secara sederhana di sebuah kantor urusan agama. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat Pak Bramantio dan beberapa kerabat ibuku. Ibu tampak lemah duduk di kursi roda. Matanya berkokek-koka saat ia menggenggam tanganku, erat-erat sebelum prosesi dimulai. Maafkan aku, Bu, ucapku pelan. Hampir tak terdengar. Ibu menggeleng pelan. Air mata membasahi. Pepenya, kamu melakukan ini demi aku, Nak. Tapi, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan, hanya diam, mencoba menahan tangis, agar tidak pecah di depan semua orang. Setelah akad nikah selesai kami langsung menuju rumah besar milik Pak Bramantio, di kawasan elit kota. Rumah itu begitu megah lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. Dindingnya terbuat dari marmer putih, furniturnya serba mahal. Bahkan ada kolam renang di halaman belakang. Namun, semegah apapun rumah itu, rasanya seperti penjara bagiku. Bu Laras, istri pertama Pak Bramantio, menyambutku dengan senyum tipis, yang sulit kubaca maknanya. Dia wanita paruh baya yang anggun, dengan rambut hitam tersisir, rapi dan busana tradisional Jawa yang elegan. Di permukaan, dia tampak ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku waspada, mungkin rasa cemburu, mungkin juga ketidakpercayaan. Selamat datang di rumah baru, Sinta, katanya dengan nada datar. Aku membungkuk hormat, mencoba sopan meski perasaanku campur aduk. Terima kasih, Bu. Pak Bramantio hanya diam, memperhatikan interaksi kami dari kejauhan. Setelah formalitas singkat, dia memberi isyarat padaku untuk mengikuti langkahnya menuju lantai 2. Jantungku mulai berdegup kencang. Ini adalah malam pertamaku sebagai istri, Kidoanya, dan aku tak tahu apa yang harus kuharapkan. Kami masuk ke sebuah kamar besar dengan ranjang king size yang terlihat sangat nyaman. Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak keras di telingaku. Aku berdiri di dekat pintu, meremas ujung jilbabku dengan gugup. Pikiran-pikiran negatif memenuhi kepala. Apakah dia akan kasar? Apakah dia memiliki harapan-harapan aneh? Namun, ketika Pak Bramantio duduk di tepi ranjang, ekspresinya justru terlihat lelah dan penuh empati. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Sinta, aku tahu ini sulit bagimu. Aku tak ingin kau merasa dipaksa atau tertekan. Malam ini, kita tak perlu melakukan apapun. Jika kau belum siap. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Ini sama sekali bukan reaksi yang kuduga. Selama ini, aku mengira Pak Bramantio adalah pria tua yang egois dan haus kekuasaan. Tapi ternyata, dia lebih manusiawi daripada yang kubayangkan. Apa maksud Bapak? Tanyaku hati-hati. Masih ragu apakah ini hanya tipuan atau bukan. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, aku sudah tua, Sinta. Usiaku hampir 60 tahun. Aku tak lagi mencari cinta atau nafsu. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang bisa memahami posisiku. Seseorang yang bisa menjadi teman di sisa hidupku. Aku termenung sejenak, mencoba memahami apa yang sedang ia katakan. Kenapa saya, Pak? Kenapa harus saya? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencari jawaban di mataku. Karena kau kuat, Sinta. Kau rela berkorban demi ibumu tanpa pikir panjang. Itu adalah sifat yang jarang kutemukan pada orang lain. Dan aku juga pernah berada di posisi yang sama denganmu. Aku mengerutkan dahi, bingung dengan pernyataannya. Dengan nada pelan, dia mulai bercerita tentang masa lalunya. Dulu, aku juga pernah mengorbankan segalanya demi keluargaku. Saat masih muda, aku bekerja keras di tambang batu bara, tidur di tenda-tenda kotor, hanya demi memberi makan adik-adikku. Aku tahu rasanya menanggung beban yang begitu besar. Merasa dunia ini tak adil, tapi setiap pengorbanan selalu ada harganya. Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, anakku meninggal karena penyakit yang bisa disembuhkan.
Kalau saja aku punya cukup uang waktu itu, aku tak mau hal yang sama terjadi padamu dan ibumu. Itu sebabnya aku membantumu. Meskipun caranya mungkin terdengar egois. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ceritanya membuatku merasa bersalah atas prasangka burukku selama ini. Jadi, apa yang Bapak inginkan dariku? Tanyaku akhirnya. Dia tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. Satu hal. Kejujuran, kita tak perlu berpura-pura bahwa ini adalah pernikahan normal. Kita bisa saling mendukung. Sebagai manusia yang sama-sama memiliki luka. Mendengar kata-katanya, aku merasa sedikit lega. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku percaya bahwa ia benar-benar tulus. Mungkin, di balik sosoknya yang dingin dan penuh, ia adalah pria yang kesepian dan butuh seseorang untuk berbagi. Malammu itu berakhir tanpa kontak fisik apapun. Kami hanya duduk berbincang, berbagi cerita tentang masa lalu, hingga akhirnya aku tertidur di sofa tanpa sadar. Ketika aku bangun keesokan paginya, Pak Bramantio sudah tidak ada di kamar. Namun, ada secarik surat di meja kecil di samping ranjang. Selamat pagi, Sinta, tulisnya. Aku harus pergi ke kantor pagi ini. Nikmati hari-harimu di rumah, Cang. Ragu untuk bertanya apapun pada Bularas atau para pembantu. Semoga kita bisa saling mengerti lebih baik ke depannya. Aku membaca surat itu berulang kali. Merasa sedikit aneh. Hubungan kami mungkin tidak ideal, tapi setidaknya ada sedikit harapan bahwa semuanya tak akan seburuk yang kubayangkan. Namun, di tengah ketenangan sementara itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di benakku. Mengapa Bularas begitu tenang dengan keberadaanku? Apakah dia benar-benar menerima situasi ini? Atau ada rahasia yang disembunyikannya? Seiring berjalannya hari, aku mulai menyelidiki lebih dalam tentang keluarga ini. Aku tak bisa sepenuhnya mempercayai mereka, terutama Bularas. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku curiga, seolah dia menyimpan dendam atau rahasia gelap yang belum terungkap. Dan entah kenapa, aku merasa bahwa jawabannya terletak pada kematian anak Pak Bramantio yang disebat-sebat kemarin. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Meskipun Pak Bramantio menunjukkan sisi lembutnya, aku tetap merasa terjebak dalam situasi yang aneh dan penuh ketegangan, terutama karena kehadiran Bularas, istri Pert, yang semakin sering mengamati setiap gerak-gerikku dengan tatapan dingin. Bularas adalah wanita yang sulit ditebak. Di depan Pak Bramantio, dia selalu tampak ramah dan pengertian, sosok istri ideal yang patuh dan sabar. Namun saat kami hanya berdua, sikapnya berubah. Dia jarang berbicara langsung denganku. Tapi ada sesuatu dalam cara dia memandangiku yang membuatku merinding. Seperti ada api kemarahan yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Kau bisa menggunakan ruang tamu jika ingin bersantai, katanya suatu pagi dengan nada datar sambil menuangkan teh di meja makan. Aku mengangguk pelan, mencoba sopan meski perasaanku tegang. Terima kasih, Bu, dia tersenyum. Tapi matanya tidak menyiratkan kehangatan sama sekali. Jangan ragu untuk bertanya apapun padaku, nak. Aku akan membantu sebisaku. Namun, aku tahu bahwa kata-kata itu hanyalah formalitas. Ada jarak besar antara kami. Seolah dia sedang menunggu kesempatanku melakukan kesalahan, sehingga dia bisa menyerang. Selain ketegangan dengan Bularas, pikiranku juga dipenuhi oleh rasa penasaran tentang anak Pak Bramantio yang meninggal. Selama beberapa hari pertama tinggal di rumah ini, aku mulai menjelajahi sudut-sadut yang sepi, ruang baca, perpustakaan kecil, bahkan lemari tua di lantai 2 yang jarang dibuka. Aku tahu ini mungkin terdengar seperti perilaku orang gila, tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk memahami keluarga ini sepenuhnya. Pada malam ketika semua orang sudah tidur, aku diam-diam menyelinap ke ruang kerja Pak Bramantio. Aku tahu ini berisiko besar, tapi rasa penasaranku lebih kuat daripada logika. Ruangan itu gelap, hanya disinari oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar. Aku menyalakan lampu meja kecil dan mulai membuka loch laci di meja kerjanya. Salah satu laci, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Setelah main kari-kari di sekitarnya,
Aku menemukan kunci kecil di bagian belakang laci lainnya. Ketika kotak itu terbuka, aku mendapati beberapa dokumen tua dan foto-foto yang sudah usang. Salah satu fotonya menarik perhatianku, seorang anak, laki-laki kecil, dengan senyuman ceria, berdiri di samping Pak Bramantio muda. Di belakang mereka, terlihat Bularas, masih muda dan cantik. Tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku merinding. Tatapannya kosong, seolah tak benar-benar hadir di momen itu. Dokumen-dokumen lainnya berisi catatan medis. Ternyata, itu meninggal karena gagal ginjal, mirip dengan kondisi ibuku sekarang. Namun, ada detail-detail yang membuatku curiga. Dalam salah satu dokumen, tertulis bahwa transplantasi ginjal sempat direncanakan, tapi entah kenapa dibatalkan pada menit-menit. Alasan pembatalan tidak dijelaskan dengan jelas. Hanya ada coretan tanda tangan dokter yang sulit dibaca. Aku merasa ngeri membaca semua ini. Apakah ada hubungan antara kematian anak itu dan keputusan Bularas? Mengapa prosedur medis yang bisa menyelamatkan nyawanya dibatalkan begitu saja? Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada Pak Bramantio tentang hal ini. Kami sedang sarapan pagi di meja makan. Dan Bularas sedang tidak ada di rumah, Pak. Kataku hati-hati. Aku menemukan beberapa dokumen tentang almarhum anakmu, putra Bapak. Ekspresi wajah Pak Bramantio langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, dan dia menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ya putra, anakku yang tak pernah bertumbuh dewasa." Aku menghela napas panjang, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Aku hanya ingin tahu, kenapa transplantasi ginjalnya dibatalkan? Bukankah itu bisa menyelamatkan nyawanya? Pak Bramantio terdiam. Cukup lama, aku bisa melihat rasa sakit yang mendalam di matanya. Akhirnya, dia berkata, "Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Waktu itu, kami tak punya cukup uang untuk biaya operasi. Aku berusaha keras mencari pinjaman, tapi semuanya sia-sia. Saat aku akhirnya berhasil mengumpulkan uang, sudah terlambat." "Putra, sudah." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara parau. "Sudah tak ada lagi harapan." Meskipun jawabannya terdengar masuk akal, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa ada koretan-koretan di dokumen itu? Dan kenapa Bularas tampak begitu dingin dalam foto itu? Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan untuk berbicara dengan salah satu pembantu senior di rumah ini, Mbak Tuti. Dia sudah bekerja di keluarga Bramantio selama puluhan tahun. Jadi aku yakin, dia tahu banyak hal tentang masa lalu mereka, Mbak Tuti. Kataku suatu sore, ketika kami sedang menyiapkan teh di dapur. "Boleh aku bertanya sesuatu?" Dia menoleh padaku dengan ekspresi waspada. "Tentu, Mbak Sinta. Ada apa?" "Aku hanya penasaran, apa Mbak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan almarhum anak Pak Bramantio? Kenapa transplantasi ginjalnya dibatalkan?" Wajah Mbak Tuti langsung berubah pucat. Dia menatapku dengan mata melebar lalu berbisik, "Sebaiknya Mbak jangan terlalu banyak mencampuri urusan keluarga ini. Mbak Sinta, ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui." Aku merasa semakin curiga. "Kenapa Mbak? Apakah ada sesuatu yang terjadi waktu itu?" Dia menggeleng cepat, lalu berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya. "Maaf Mbak, aku hanya pembantu biasa, tak ada yang bisa kubagikan." Namun, dari cara dia menghindari kontak mata dan gemetar saat bicara, aku tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian anak Pak Bramantio? Apakah Bularas memiliki peran dalam hal ini? Dan bagaimana semua ini terhubung dengan keputusanku untuk menikah dengan Pak Bramantio? Aku mulai menyadari bahwa masalah ini bukan hanya tentang keluargaku atau ibuku. Ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah megah ini. Dan aku mungkin telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Namun, satu hal yang pasti, aku harus menemukan kebenarannya, apapun risikonya. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berat. Setelah malam tanpa tidur yang diisi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, pikiranku semakin kacau. Aku mulai merasa bahwa keputusanku untuk menikahi Pak Bramantio bukan hanya tentang menyelamatkan ibuku. Aku mungkin telah terjebak dalam pusaran rahasia keluarga ini. Sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Aku memutuskan
untuk mengunjungi ibu. Di rumah sakit pagi itu, ini adalah cara untuk melarikan diri sejenak dari tekanan di rumah Pak Bramantio. Meski aku tahu bahwa masalah-masalah ini akan tetap mengejar. Aku duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya yang dingin dan rapuh. Ia tampak sangat lemah, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyiratkan kehangatan saat ia tersenyum padaku. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanyanya pelan. Suaranya serak karena jarang digunakan. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabku. Mencoba tersenyum meski hatiku hancur. "Bagaimana denganmu? Apakah pengobatan berjalan lancar?" Ibu mengangguk lemah. "Ya, Nak, semua biaya sudah terjamin. Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu." Aku menunduk, menahan air mata. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa semua ini datang dengan harga yang begitu mahal? Harga yang mungkin akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Setelah beberapa menit berbincang, aku memutuskan untuk pulang. Aku tak ingin lama-lama meninggalkan rumah Pak Bramantio. Rasanya seperti meninggalkan medan perang, tanpa mengetahui apa yang terjadi selama aku pergi. Ketika aku tiba di rumah, suasana begitu tegang. Bu Laras sedang berdiri di ruang tamu, berbicara dengan salah satu dokter pribadi keluarga. Ekspresinya keras, bahkan cenderung marah. Aku mendekat perlahan, mencoba mendengar percakapan mereka tanpa terlihat mencuri dengar. "Ini sudah cukup, Dokter Andi," kata Bu Laras dengan nada tajam. "Sudah kubilang, tidak ada lagi pengobatan tambahan untuk pasien itu. Aku tak peduli berapa banyak uang yang dimiliki suamiku. Ini batasnya." Dokter Andi tampak bingung. "Tapi, Bu Laras, kondisinya sangat kritis. Jika tidak ditangani segera, nyawanya bisa." "Cukup," potong Bu Laras dengan suara tinggi. "Aku yang memegang kendali atas semua ini. Kau tak usah ikut campur." Aku mundur perlahan, jantungku berdegup kencang. Siapa yang mereka bicarakan? Apakah ini tentang ibuku? Tapi kenapa Bu Laras begitu keras kepala, menolak pengobatan lebih lanjut? Malam harinya, aku mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Pak Bramantio. Kami sedang makan malam berdua ketika aku bertanya langsung padanya. "Pak," kataku hati-hati, "aku mendengar percakapan antara Bu Laras dan dokter tadi siang. Ada apa dengan pengobatan ibuku? Apakah ada masalah?" Pak Bramantio tampak terkejut. Dia meletakkan sendoknya dan menatapku dengan ekspresi serius. "Apa yang kau dengar, Sinta?" Aku menjelaskan apa yang aku lihat dan dengar di ruang tamu. Tadi siang, wajah Pak Bramantio langsung berubah muram. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tak tahu apa-apa tentang ini, Sinta. Aku akan bicara dengan Laras besok pagi. Jangan khawatir. Aku pastikan ibumu mendapatkan perawatan terbaik." Namun, aku tak sepenuhnya percaya padanya. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan aku yakin itu berkaitan dengan masa lalu keluarga ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Aku diam-diam menyelinap ke ruang kerja Pak Bramantio lagi, mencari dokumen atau catatan, apapun yang bisa menjelaskan situasi ini. Di salah satu laci, aku menemukan sebuah folder tebal dengan label tulisan tangan, "Biaya pengobatan." Ketika aku membuka folder itu, jantungku langsung berdegup kencang. Di dalamnya, ada rincian biaya pengobatan ibuku, lengkap dengan tanggal dan jumlah yang fantastis. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa transaksi besar dicoret dengan tanda tangan Bu Laras, disertai catatan singkat. "Ditolak. Sudah di luar batas anggaran." Aku merasa ngeri membaca ini. Ternyata, selama ini Bu Laras secara diam-diam membatasi penggunaan dana untuk pengobatan ibuku. Uang yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa ibuku malah dialihkan entah kemana. Aku juga menemukan dokumen lain yang lebih mengejutkan. Ini adalah surat kontrak perjanjian antara Pak Bramantio dan Bu Laras. Tertulis bahwa segala keputusan finansial harus melibatkan persetujuan Bu Laras. Bahkan, ada klausul yang menyebutkan bahwa jika terjadi pernikahan kedua, istri baru tidak memiliki akses penuh terhadap aset keluarga. Rahangku mengeras. Jadi, inilah alasan Bu Laras bisa begitu berkuasa di rumah ini. Dia bukan sekadar istri pertama, dia adalah pengendali utama semua harta Pak Bramantio. Dan aku hanyalah pion. Dalam permainannya, aku memutuskan untuk menghadap Bu Laras langsung. Aku tak bisa diam saja melihat ibuku terancam karena ulahnya. Ketika aku mengetuk pintu kamarnya,
Dia sedang duduk di kursi goyang dekat jendela, membaca buku tebal. Dia menoleh padaku dengan ekspresi dingin. "Ada apa, Sinta?" tanyanya datar. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Bularas," kataku dengan suara gemetar, tapi penuh tekad. "Kau membatasi pengobatan ibuku, kan? Kenapa? Apa salah kami padamu?" Bularas tersenyum tipis, seolah meremehkanku. "Oh, jadi kau sudah tahu ya? Baiklah, aku akan jujur padamu. Suamiku sudah terlalu tua untuk memikirkan hal-hal penting seperti ini. Aku yang menjaga agar hartanya tak habis sosial pada orang-orang yang tak pantas. Orang-orang yang tak pantas," ulangku. Suaraku naik. "Ibu adalah manusia yang sedang berjuang untuk hidupnya. Apa salahnya ibuku? Sampai kau tega melakukan ini." Bularas tertawa sinis. "Jangan sok polos. Sinta, kau tahu mengapa kau ada di sini, kan? Kau bukan istri biasa. Kau hanyalah alat bagi suamiku untuk menenangkan nuraninya setelah gagal menyelamatkan anaknya dulu." Aku terdiam, terpukul oleh kata-katanya. Benarkah? Aku hanya alat, tapi aku tak mau menyerah begitu saja. "Baiklah, Bularas," kataku dengan nada. "Kalau kau tak memberikan ibuku perawatan yang layak, aku akan membongkar semua rahasia keluarga ini, termasuk tentang kematian anak Pak Bramantio. Aku yakin ada sesuatu yang kau sembunyikan." Wajah Bularas langsung berubah pucat. Dia menatapku dengan mata melebar, seolah tak percaya aku berani mengancamnya. "Kau tak akan berani," katanya dengan suara bergetar. "Coba saja lihat," balasku, lalu berbalik meninggalkan kamarnya. Malam itu, aku merasa lega, tapi juga takut. Aku tahu bahwa langkah ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus melindungi ibuku, apapun risikonya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setelah menghadapi Bularas dan mengancam akan membongkar rahasia keluarga ini, aku merasa seperti telah menyalakan api dalam hutan kering. Aku tahu bahwa langkah ini adalah perjudian besar jika aku salah melangkah. Semuanya bisa runtuh, tapi aku juga sadar bahwa aku tak punya pilihan lain. Ini bukan hanya tentang ibuku, tapi juga tentang harga diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kematian anak Pak Bramantio. Ada sesuatu di balik semua ini, sesuatu yang mungkin menjadi alasan utama kenapa Bularas begitu berkuasa atas segala keputusan di keluarga ini. Aku harus menemukan jawabannya sebelum dia menyerang balik. Pagi harinya, suasana di rumah sangat tegang. Bularas tampak murung. Sementara Pak Bramantio bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku pura-pura tenang, mencoba bersikap biasa meski hatiku berdebar kencang. Ketika Pak Bramantio pergi ke kantor, aku mendapatkan kesempatan untuk menyelinap ke ruang penyimpanan barang-barang lama di loteng. Mbak Tuti pernah memberi isyarat bahwa ada kotak-kotak tua yang jarang dibuka. Mungkin di situ ada jawaban yang aku cari. Setelah beberapa saat mencari, aku akhirnya menemukannya. Sebuah kotak kayu besar yang penuh debu. Di dalamnya, ada banyak barang dari masa lalu keluarga ini. Foto-foto tua, surat-surat, bahkan catatan medis yang lebih rinci tentang putra, anak Pak Bramantio. Salah satu dokumen yang menarik perhatianku adalah hasil investigasi internal dari rumah sakit tempat putra dirawat. Dokumen itu menyebutkan bahwa transplantasi ginjal sempat direncanakan, tapi pembatalannya disebabkan oleh kegagalan administrasi. Namun, ada tambahan catatan tangan dari salah satu dokter senior. Pasien dilarang menjalani prosedur karena intervensi pihak ketiga. Identitas pihak tersebut masih dirahasiakan. Aku merinding membaca ini. Jadi, ada pihak lain yang dengan sengaja menghalangi prosedur medis yang bisa menyelamatkan nyawa putra. Siapa lagi selain Bularas? Namun, ada satu detail lain yang membuatku benar-benar terkejut. Di bagian bawah dokumen, tertulis nama seseorang yang diduga terlibat dalam penghentian prosedur medis. Laraswati Bramantio. Itu adalah nama lengkap Bularas. Jantungku berdegup kencang. Jadi, inilah alasannya. Dia yang bertanggung jawab atas kematian anak Pak Bramantio. Tapi kenapa? Apakah dia cemburu pada anak itu? Atau apakah ada motif lain? Ketika sore tiba, aku menemukan waktu yang tepat untuk menghadap Pak Bramantio. Dia sedang duduk di ruang kerjanya. Tampak lelah setelah seharian bekerja. Aku mengetuk pintu pelan, lalu masuk dengan hati-hati. "Ada apa, Sinta?" tanyanya dengan nada datar. Aku menarik napas panjang,
lalu berkata, "Pak, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." "Tentang Putra?" Ekspresi wajah Pak Bramantio langsung berubah. Matanya tampak berkokak-kokak. Dan ia menunduk sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kenapa kau membahas ini, Sinta? Ini sudah lama sekali." "Aku tahu, Pak," kataku pelan, "capek. Aku menemukan sesuatu yang mungkin tidak pernah Bapak ketahui." Aku meletakkan dokumen-dokumen yang kubawa di atas mejanya. Dia membacanya dengan ekspresi yang semakin gelap. Wajahnya berubah dari kesedihan menjadi kemarahan yang mendalam. Ini tidak mungkin," katanya dengan suara bergetar. "Laras, bagaimana bisa dia melakukan ini?" Aku diam, membiarkannya mencerna informasi ini. Setelah beberapa saat, dia menatapku dengan mata penuh amarah dan kebingungan. "Kau yakin tentang ini, Sinta? Kau yakin? Ini bukan rekayasa. Aku menemukannya di loteng, Pak. Semua dokumen asli, bahkan ada catatan tangan dari dokter yang menangani Putra waktu itu. Aku tak tahu kenapa Bu Laras melakukan ini, tapi aku yakin dia bertanggung jawab atas kematian Putra." Pak Bramantio terdiam cukup lama. Akhirnya, dia bangkit dari kursinya, matanya menyiratkan tekad yang kuat. Aku harus bicara dengannya. Malam itu, Pak Bramantio mengumpulkan aku dan Bu Laras di ruang tamu. Suasana sangat tegang. Bu Laras tampak waspada. Sementara, aku mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. "Laras," kata Pak Bramantio dengan suara keras. "Aku ingin penjelasan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Putra." Bu Laras terlihat pucat, tapi dia mencoba bersikap tenang. "Apa maksudmu, Bram? Kita sudah membahas ini berkali-kali. Putra meninggal karena kondisinya yang memburuk." "Jangan berbohong padaku," bentak Pak Bramantio. "Aku tahu semuanya. Aku tahu kau yang menghentikan transplantasi ginjalnya." "Kenapa, Laras? Kenapa kau membunuh anak kita?" Bu Laras terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Anak kita? Anakmu? Maksudmu, dia bukan darah dagingku, Bram. Dia lahir dari wanitamu yang pertama, yang meninggal karena melahirkannya. Aku hanya istri kedua yang kau nikahi demi melanjutkan hidupmu. Jadi, kenapa aku harus peduli pada anak itu?" Aku terkejut mendengar pengakuan ini. Jadi, Bu Laras bukan ibu kandung Putra. Tapi kenapa rasa dendamnya begitu besar? "Kau egois, Laras," kata Pak Bramantio dengan suara bergetar. "Aku menikahimu karena aku butuh pendamping. Bukan karena aku ingin kau menghancurkan hidupku. Kau sudah merusak segalanya. Mulai hari ini, kau tak lagi memiliki kendali atas hartaku atau urusan keluarga ini." Bu Laras tampak marah, tapi dia tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menatap kami dengan mata penuh kebencian, sebelum akhirnya berlalu meninggalkan ruangan. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah mulai berubah. Pak Bramantio memutuskan untuk memberikan akses penuh atas biaya pengobatan ibuku. Hepuak bisa menjalani operasi transplantasi ginjal, dan kondisinya perlahan membaik. Aku merasa lega. Tapi aku juga sadar bahwa konflik ini belum sepenuhnya berakhir. Bu Laras masih tinggal di rumah ini, tapi hubungannya dengan Pak Bramantio semakin renggang. Aku bisa melihat kebencian di matanya setiap kali dia melihatku. Namun, aku tak peduli lagi. Aku sudah menang dalam pertarungan ini, meskipun kemenanganku datang dengan harga yang mahal. Suatu malam, aku duduk di halaman belakang, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Aku merasa seperti orang yang baru saja lolos dari badai besar. Tapi tubuhku masih dipenuhi luka-luka. Aku tahu bahwa pernikahanku dengan Pak Bramantio tak akan pernah sama lagi. Tapi setidaknya, aku berhasil melindungi ibuku dan menemukan kebenaran yang tersembunyi selama ini. "Kau baik-baik saja?" tanya Pak Bramantio tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan. Aku menoleh padanya, lalu tersenyum tipis. "Yah, Pak, aku hanya merenung." Dia duduk di sampingku, menatap langit yang sama. "Terima kasih, Sinta. Tanpamu, aku tak akan pernah tahu kebenarannya." Aku mengangguk, lalu berkata, "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Pak, untuk ibuku dan untuk keadilan." Dia tersenyum, lalu menepuk pundakku pelan. "Kau wanita yang kuat, Sinta. Aku beruntung memilikimu di sisiku. Aku tak tahu apakah ini awal dari hubungan baru antara kami,
atau hanya momen singkat yang akan hilang seiring waktu. Tapi yang pasti, aku sudah belajar bahwa hidup ini adalah tentang perjuangan. Perjuangan untuk mencari kebenaran, melindungi orang yang kita cintai, dan menemukan diri sendiri di tengah badai. Beberapa minggu setelah pengungkapan kebenaran tentang Bularas, suasana di rumah mulai berubah. Namun, perubahan itu tidak selalu membawa ketenangan. Ada luka-luka yang sulit sembuh. Baik untukku, Pak Bramantio, maupun Bularas sendiri. Mas, aku berhasil memastikan ibuku mendapatkan perawatan yang layak, dan kondisinya kini stabil. Aku tak bisa sepenuhnya merasa bebas. Aku seperti orang yang baru saja melewati badai besar, tapi masih terjebak dalam reruntuhan. Bularas masih tinggal di rumah ini, meski hubungannya dengan Pak Bramantio hampir tak ada lagi. Dia mengurung diri di kamarnya sepanjang hari, hanya keluar sesekali untuk makan, atau berjalan-jalan di taman belakang. Matanya selalu kosong, seolah semua cahaya hidupnya telah padam. Kadang-kadang, aku menangkap pandangannya yang menusuk saat dia melihatku dari jauh. Aku tahu dia membenciku, tapi aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya ingin menjaga jarak darinya. Namun, ada satu hal yang membuatku waspada. Suatu sore, saat aku sedang membaca buku di ruang tamu, Mbak Tuti datang dengan wajah cemas. "Mbak Sinta," katanya pelan. "Bularas, dia sedang menyusun rencana." Aku menoleh padanya dengan alis terangkat. "Rencana apa?" Embiak Tuti, ragu-ragu, lalu berkata, "Dia mencoba menghubungi beberapa orang penting di perusahaan Pak Bramantio. Sepertinya dia ingin membalas dendam." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu bahwa Bularas memiliki banyak kenalan di dunia bisnis, sebeberapa di antaranya bahkan lebih berkuasa daripada Pak Bramantio. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam, ini bisa menjadi masalah besar. "Kau yakin?" tanyaku. Suaraku bergetar. Mbak Tuti mengangguk. "Ya, Mbak. Aku mendengarnya bicara di telepon tadi pagi. Dia menyebut nama-nama direktur senior, dan bahkan beberapa investor besar. Aku tak tahu persis apa yang direncanakannya, tapi aku yakin ini bukan hal baik." Aku merasa takut, tapi juga marah. Kenapa dia tak bisa menerima kekalahan? Apa dia benar-benar akan mengorbankan segalanya demi balas dendam? Pada malam yang sama, aku memutuskan untuk memberitahu Pak Bramantio tentang hal ini. Kami sedang duduk di ruang kerjanya, membahas laporan keuangan perusahaan. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Pak, aku tadi mendapat kabar dari Mbak Tuti. Katanya, Bularas sedang menyusun rencana untuk membalas dendam pada kita." Pak Bramantio tampak terkejut, tapi ekspresinya cepat berubah menjadi dingin. "Apa maksudmu?" "Aku tak tahu pasti, Pak. Tapi Mbak Tuti bilang dia menghubungi beberapa orang penting di perusahaan. Mungkin dia ingin merusak reputasi Bapak, atau bahkan merebut kendali atas perusahaan." Pak Bramantio diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Lara selalu seperti itu. Dia tak pernah bisa menerima kekalahan. Tapi kali ini, aku tak akan membiarkan dia menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aku merasa lega mendengar tekadnya. Tapi aku tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Hari-hari berikutnya, aku mencoba tetap tenang, meski pikiranku dipenuhi oleh kekhawatiran. Aku mulai lebih sering berbicara dengan Pak Bramantio, mencoba memahami situasi perusahaan, dan bagaimana cara melindunginya dari upaya sabotase Bularas. Kami juga mulai memperketat akses informasi internal perusahaan, memastikan bahwa Bularas tak bisa menggunakan sumber daya apapun untuk melawan kami. Namun, konflik ini tidak hanya soal pekerjaan atau uang. Ini adalah pertarungan emosional yang mendalam, baik bagi Pak Bramantio maupun aku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa pernikahanku dengan Pak Bramantio bukan hanya tentang menyelamatkan ibuku, tapi juga tentang membangun hubungan yang lebih manusiawi. Di tengah kesulitan, suatu malam, setelah seharian sibuk bekerja, aku duduk di teras depan rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Pak Bramantio bergabung denganku beberapa saat kemudian. "Kau terlihat lelah," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Aku hanya merasa semua ini begitu berat, Pak. Aku tak pernah membayangkan akan berada di titik ini." Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tahu, Sinta, hidup ini memang penuh tantangan.
tapi aku bangga padamu. Kau telah melakukan hal-hal yang bahkan orang dewasa sekalipun mungkin tak berani lakukan. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Aku hanya ingin melindungi ibuku, Pak. Dan aku ingin hidup dengan harga diriku sendiri. Dia tersenyum, lalu menepuk pundakku pelan. Kau sudah melakukannya, Sinta. Sekarang, saatnya kita memikirkan langkah berikutnya. Aku tak ingin kau merasa terjebak di sini. Jika kau ingin mencari jalan hidupmu sendiri, aku akan mendukungmu. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Maksud Bapak, aku tahu pernikahan ini bukan pilihan ideal bagimu. Kita bisa membatalkannya, jika itu yang kau inginkan. Tapi aku harap, kita tetap bisa saling mendukung sebagai teman. Aku merasa, beban besar yang tiba-tiba terangkat dari pundakku. Selama ini, aku merasa terjebak dalam pernikahan ini. Meski aku tahu bahwa Pak Bramantio adalah pria baik, kata-katanya memberiku kebebasan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Pak Bramantio. Aku sudah merasa cukup kuat untuk memulai hidup baru. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, ibu sudah pulih cukup baik, dan aku mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan kecil di kotaku. Pada hari perpisahan, Pak Bramantio mengantar aku ke pintu gerbang. Dia tersenyum hangat, meski matanya menyiratkan kesedihan. Terima kasih, Sinta, katanya pelan. Kau telah mengubah hidupku. Aku tersenyum lalu berbisik. Aku juga berterima kasih, Pak. Tanpamu, aku tak akan pernah menemukan keberanian untuk melawan. Setelah itu, aku melangkah pergi, menuju mobil yang sudah menunggu. Di dalam hati, aku merasa lega. Aku telah melalui badai besar. Dan meski luka-luka itu masih ada, aku tahu bahwa aku lebih kuat dari sebelumnya.